Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Boleh lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan Tuhan mengasihi engkau. Iya. Saya enggak tahu saudara tadi beneran ngomong atau cuman hehehe gitu ya. Iya. Baik. Siang hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul The Act of Worship. Dan ada subtemanya yaitu The Tales of Three Women. Ya, karena hari ini akan ada banyak wanita yang akan saya ceritakan. Ya, kalau backgroundnya banyak pink, bukan berarti saya pencinta warna pink, saudara ya. Apalagi Blackpink, bukan. Tapi hari ini memang saya akan membahas tentang ada 3 wanita yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan ternyata di waktu-waktu perjumpaan itu Yesus mengajarkan tentang yang namanya penyembahan, worship, gitu. Ya, jadi kita akan sama-sama belajar siang hari ini tentang siapakah 3 wanita itu. Ya, saya khotbahkan ini bukan berarti supaya banyak wanita yang ngefans sama saya. Ya, maaf sudah punya istri, Bapak Ibu ya. Jadi buat yang ngefans, ngefansnya ke Tuhan aja gitu. Terima kasih atas dukungannya. Oke, kita langsung saja. Apa itu worship? Ada beberapa pengertian. Yang pertama dikatakan worship adalah giving an attribute of worth to someone or something. Memberikan sebuah atribut keberhargaan kepada seseorang atau kepada sesuatu. Itulah worship, itulah penyembahan. Dan kalau saya pinjam istilah Warren Wiersbe dikatakan begini, penyembahan adalah respon orang percaya. Mari katakan sama-sama respon. Lebih keras, respon. Respon orang percaya dari seluruh diri mereka. Apa itu? Pikiran, emosi, kehendak, dan tubuh terhadap siapa Allah dan apa yang ia katakan dan lakukan. Jadi yang namanya penyembahan, yang namanya worship itu ternyata adalah respon kita. Respon terhadap siapa Tuhan itu. Kalau misalnya Bapak Ibu, ada orang yang kita hormati, datang bertamu ke rumah kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Menyambut. Ya, sudah dengar bocorannya di ibadah 1 soalnya ya. Tentu kita akan menyambut, mempersilahkan masuk. Tidak mungkin kalau misalnya ada orang yang begitu kita hormati, kemudian kita lagi laya-laya manja di sofa, kemudian kita membiarkan aja. Permisi, oh ya masuk-masuk. Dengan santai kita laya-laya manja, nggak mungkin. Pasti kita akan berdiri, kita akan menyambut, selamat datang, silakan masuk. Karena kita menghormatinya. Karena kita merespon. Nah, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita saat ini? Percaya? Bukan karena saya tanya kan saudara? Saudara angkat tangan, percaya kan? Bagaimana respon kita dengan kehadiran Tuhan? Kalau kita yakin bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah ibadah kita, bagaimana kita meresponinya? Satu kali saya pernah menemukan saudara ada orang yang datang ke ibadah. Dan sepanjang sesi praise and worship, dia cuma duduk begini. Dari awal sampai akhir penyembahan. Gini aja. Semua lagi nyanyi, teriak-teriak, lompat-lompat, tepuk tangan dia. Menurut saudara, apakah ini sikap menghormati? Jawabannya tentu tidak kan? Kalau kita sadar, kita yakin bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, bagaimana respon kita? Saudara beribadah di SMCC, di setiap ibadah kita tidak persilakan saudara duduk atau berdiri. Betul?
Kenapa? Karena kami rindu supaya waktu saudara mau berdiri, waktu saudara mau mengangkat tangan, atau apapun yang saudara lakukan, itu karena respon saudara. Bukan karena sebuah liturgi. Bukan karena disuruh oleh WL. Tapi karena respon. Karena itulah penyembahan kita, saudara. Demikian juga kalau kita sadar, kita yakin bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Kita di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita. Maka respon kita dengan kehadiran Tuhan itulah yang disebut penyembahan. Saudara yakin saudara pergi kemanapun Tuhan menyertai saudara? Amin. Waktu kita ada di kamar, waktu kita ada di rumah, bahkan waktu kita ada di kamar mandi, Tuhan ada kan? Bagaimana respon kita dengan kehadiran Tuhan? Itulah penyembahan kita. Nah, 3 wanita yang saya akan bahas. Ternyata di Alkitab 3 wanita ini adalah wanita yang tidak bernama. Mari kita lihat satu persatu. Wanita yang pertama di Yohanes 4 hanya ditulis wanita Samaria. Tidak ada namanya. Karena itu mari kita panggil dia Bunga. Sebut saja Bunga. Kalau kita lihat ceritanya di Yohanes 4, kita menemukan bahwa wanita Samaria ini adalah wanita yang kehidupan rumah tangganya kacau. Dikatakan dia gonta-ganti pasangan. Bahkan dia sekarang lagi kumpul kebo dengan seorang pria yang lain. Saya nggak tahu kenapa kok pakai nama kebo. Kenapa kok bukan kumpul sapi? Saya nggak tahu, saudara. Mungkin kalau ada yang tahu bisa nanti kasih tahu saya. Karena dia haus. Dia punya sebuah kehausan akan cinta, akan kasih sayang dari pria. Nah, wanita ini menggambarkan kehausan kita. Kehausan yang memuaskan kita. Karena itu pertanyaan yang saya mau lepaskan kepada kita semua di tempat ini adalah, apakah yang memuaskan kita? Apakah itu uang? Apakah itu ketenaran? Apakah itu pasangan? Apakah itu anak? Karena hati-hati Bapak Ibu, saudara semua. Ini semua bisa memberikan kepuasan palsu buat kita. Yang tanpa sadar kita terus kejar. Satu kali saya membaca sebuah artikel. Ada seorang wanita, kali ini namanya Nadia. Dia tidak punya pasangan. Dia merasa hidupnya kosong. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk memiliki anak dengan cara bagi tabung. Jadi dia membayar wanita yang lain untuk kemudian bisa mengandung anak dari sel telur yang dibuahi dengan sperma dari nggak tahu pria siapa. Akhirnya dia punya anak. Dari sana dia merasa kepuasannya dipenuhi. Apa yang terjadi? Dia memutuskan melakukannya lagi. Tapi kali ini ternyata anaknya kembar. Jadi dia punya anak 3. Ternyata nggak puas. Terus nambah lagi. Sampai akhirnya dia punya 13 anak. Dan dia berkata ternyata itu masih belum memuaskan dia. Ada sebuah kekosongan di dalam diri manusia. Dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tulisan dari seorang yang bernama John Piper dikatakan begini, Allah paling dimuliakan saat kita merasa paling dipuaskan di dalam Dia. Saudara, jangan salah, Tuhan itu ingin kita dipuaskan. Tuhan itu rindu kita dipuaskan. Tetapi masalahnya saudara, yang bisa memuaskan kehausan kita, itu bukan hal yang lain selain Tuhan sendiri. Kalau kita berusaha mencari kepuasan itu di luar Tuhan, maka bisa dipastikan kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan frustasi.
Tuhan suka kita dipuaskan. Tetapi saudara, yang bisa memuaskan itu sebenarnya cuman kehadirannya. Amin. Kayaknya saudara gak puas dengan kata-kata saya. Di Yohanes 4 ayat 21-24 Yesus berkata begini. Percayalah kepadaku hai perempuan. Sekali lagi namanya tidak disebutkan. Sebut saja Bunga. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini selalu dipakai kalau kita membahas tentang worship. Apa yang dimaksud dengan Yesus waktu dia berkata seperti ini kepada si wanita Samaria yang kita sebut Bunga tadi? Yesus sedang memperkenalkan penyembahan yang sejati. Ada 3 poin penting dari ayat ini. Yang pertama, saya menyebut unlimited worship. Bahwa kita nggak lagi menyembah Tuhan hanya di tempat-tempat tertentu saja. Yesus tadi bilang kamu menyembah di gunung ini atau di Yerusalem. No, bukan itu. Yesus sedang berkata kepada si wanita ini bahwa Tuhan bisa ditemui kapanpun dan dimanapun. Setuju? Jadi kalau saudara datang hanya sekedar untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah, di ruangan ibadah ini saja, maka saudara kehilangan sebuah privilege yang luar biasa, yaitu bahwa dia bisa ditemui dimanapun dan kapanpun. Setuju? Yang kedua, Yesus bilang kepada si wanita ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Saudara, penyembahan adalah soal pengenalan. Intimate worship. Apakah saudara sudah mengenal Tuhan? Kalau respon kita, penyembahan kita tidak benar-benar menunjukkan penghargaan kepada Tuhan, mungkin masalahnya adalah karena kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Apakah saudara sudah mengenal Tuhan? Apakah saudara tahu apa yang Dia mau, apa yang Dia tidak suka? Apa yang menyenangkan buat Tuhan, apa yang menyakiti hatinya? Karena itulah pengenalan. Kenapa kita nggak bisa benar-benar dekat dengan Tuhan? Mungkin karena kita tidak benar-benar memberikan waktu untuk kita bisa mengenal Dia. Dalam yang namanya hubungan, kualitas penting, tapi kuantitas juga penting. Setuju? Semakin saudara menghabiskan banyak waktu dengan seseorang, maka dengan sendirinya saudara akan semakin mengenal orang itu. Sama juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, Yesus bilang tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. A true worshiper, penyembah yang benar. Kalau mau menjelaskan ayat ini, bisa panjang, bisa satu sesi sendiri. Tetapi saya mau coba jelaskan dengan sebuah hal yang sederhana. Apa sih maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita, manusia, kita adalah makhluk roh yang hidup di dalam daging, yang memiliki jiwa. Setuju? Jangan dibalik, saudara. Sekali lagi, kita, saudara dan saya, kita adalah makhluk roh yang hidup dalam daging, yang memiliki jiwa. Jadi, yang dimaksud menyembah dalam roh adalah bagaimana kita menyembah Tuhan dengan seluruh keutuhan diri kita. Itu kenapa waktu Daud menulis di kitab Mazmur dia bilang begini, hai jiwaku pujilah Tuhan. Dia lagi berbicara kepada jiwanya sendiri. Mungkin pikirannya lagi kacau, mungkin pikirannya lagi ruwet. Kemudian dia bilang sama jiwanya, hai jiwaku pujilah Tuhan, fokuslah ke Tuhan. Menyembah dengan keutuhan. Berapa banyak dari kita lagi praise and worship gitu ya, lagi nyanyi. Kayak tadi, mengiringmu seumur hidupku. Tapi dalam pikiran kita yang ada adalah pulang gereja makan apa ya?
Kayaknya soto Betawi enak nih. Iya nggak? Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran kita, waduh customer yang ini belum di follow up, gimana ya? Kelupaan. Mulutnya lagi nyanyi nyembah Tuhan, tapi pikirannya kemana-mana. Kita tidak sedang menyembah Dia dengan benar. Menyembah dalam kebenaran berarti apa saudara? Bagaimana kita menyembah Tuhan dengan sebuah kesadaran. Kenapa saya harus menyembah Tuhan? Kenapa saya harus menyanyi menyembah Tuhan misalnya? Kenapa? Waktu kita lagi nyanyi misalnya di gereja ada teks lagu. Apakah kita cuma sekedar lip sync? Atau kita benar-benar dengan penuh kesadaran? Mengiringmu seumur hidupku. Itu benar-benar dengan sadar, iya. Aku mau benar-benar mengiring Tuhan. Sampai habis nafasku. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya. Karena Tuhan sudah baik. Jadi bukan cuma sekedar nyanyi, ngikutin kata-kata yang ada di depan, saudara. Tapi dengan benar-benar kesadaran penuh. Demikian juga dalam kehidupan kita setiap hari. Menyembah Tuhan dengan kesadaran dan keutuhan. Nah, ini wanita yang pertama. Wanita yang kedua. Lukas 7 ayat 36-39. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Sekali lagi, nggak disebut namanya. Mari kita sebut dengan Mawar. Apa yang dilakukan si Mawar? Kalau di terjemahan yang lain dikatakan wanita ini adalah wanita tunasusila. PSK, pelacur. Nah, apa yang dia lakukan? Dia menggambarkan sebuah pemujaan dengan penuh perasaan. Bagaimana dia memuja Yesus? Dia menggambarkan itu, saudara. Dia memberikan minyak di kaki Yesus. Dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya. Demikian juga harusnya penyembahan kita kepada Tuhan itu dengan penuh perasaan. Amin. Bukan hanya sekedar kata-kata kosong yang keluar, tapi ada perasaan. Buat yang sudah menikah di sini atau yang sudah punya pasangan. Misalnya, istri atau suami berbicara kepada saudara yang honey bunny sweetie, I love you. Sarang heo. Bagaimana saudara tahu kata-kata itu penuh perasaan atau cuman lip service? Bagaimana caranya? Apa? Feeling. Wis. Maklum, pengantin baru, saudara. Masih menggebu-gebu. Feeling, nothing more than feeling. Itu nggak bisa ditutupi. Karena dari cara ngomong aja bisa kelihatan. Kalau ngomongnya, yang I love you. Pasti sudah meragukan toh. Tapi kalau misalnya ngomongnya, sayang. Udah merinding kan? Saya ngomong gitu udah merinding kan? I love you. Cinca, sarang heo. Tiap hari saya berusaha ngomong ini ke istri saya. Untung dia nggak ada di sini.
Tiap pagi saya biasanya bangun lebih dulu, saudara ya. Saya bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi. Sebelum saya pergi dari rumah untuk berolahraga, biasanya saya peluk dan saya bilang, I love you. Karena kalau enggak dia bisa marah. Saya nggak bisa masuk rumah nanti. Enggak, bukan itu. Tapi penuh perasaan. Dan kalau kita baca dari ayat ini, perikop yang kita baca tadi, maka bagaimana si wanita ini menunjukkan itu? Karena dia meresponi kasih karunia Tuhan. Karena di akhir cerita itu dikatakan Yesus berkata kepada wanita ini, engkau diampuni. Dosanya yang luar biasa banyak itu hilang, ditebus oleh kasih karunia Tuhan. Nah, ternyata saudara, selidik punya selidik, wanita tunasusila ini diduga adalah seorang yang bernama Maria Magdalena. Kenapa? Karena kata Magdalena itu diambil dari sebuah daerah di zaman itu yang bernama Magdala, yaitu daerah pelacuran. Jadi ternyata si Mawar punya nama, Maria Magdalena. Wanita yang dikenal sebagai seorang pelacur ini dari daerah pelacuran. Dan parfum yang dia berikan, minyak wangi yang dia berikan sebenarnya itu adalah sebuah hal yang berharga dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena sebagai seorang pelacur, dia tidak lagi punya kehormatan wanita yang dia bisa berikan kepada calon suaminya nanti. Karena itu parfum itu adalah hal yang berharga yang dia punya. Yang itu bisa menggantikan yang dia bisa berikan kepada suaminya pada waktu dia menikah. Dan misalnya masuk ke malam pertama. Karena dia gak punya kehormatan yang lain. Dia bisa tutupi itu dengan bau-bau wangi lewat parfum yang dia punya. Jadi dia berikan apa yang berharga buat dia. Apa yang menjadi sebuah kehormatan buat dia. Di sisi yang lain dari cerita ini, saya menyebutkan penyembahan ala kadarnya. Dikatakan begini, saudara. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Apa sih maksudnya? Ternyata budaya di orang Yahudi di Israel pada waktu itu adalah kalau kita datang bertamu, maka tuan rumah akan menyediakan air untuk membasuh kaki di depan rumah. Kita tentu tahu daerah Israel ada daerah padang gurun. Dan di zaman itu tidak ada sepatu yang bagus seperti kita sekarang. Adanya seperti semacam sendal. Jadi kaki selalu akan kotor. Tapi orang Farisi yang mengundang Yesus tidak menyediakan itu untuk membasuh kakinya. Sedangkan si wanita ini bahkan mencuci kaki Yesus dengan air matanya. Dan biasanya saudara, kalau ada pesta dan tamu itu diundang, maka biasanya tuan rumah akan menyambut tamu itu. Biasanya akan dicium, cipika-cipiki. Sekali lagi, orang Farisi itu tidak melakukannya. Bahkan dikatakan biasanya tuan rumah juga akan menyediakan minyak. Dan biasanya minyak itu minyak yang murah memang. Untuk diberikan kepada tamu yang datang. Artinya begini, orang Farisi ini mengundang Yesus tapi tidak menyambut. Tidak memberikan penghormatan yang layak. Yesus hadir di sana tetapi dia tidak dihargai dengan seharusnya. Saudaraku, jangan sampai penyembahan kita juga penyembahan ala kadarnya. Loh, aku datang ke gereja, aku rajin ibadah, aku datang komunitas, tapi apakah kita sudah benar-benar memberikan penyembahan yang sesungguhnya? Atau penyembahan kita ala kadarnya aja? Ya, yang penting ada. Saudara, saya harus bicarakan ini.
Walaupun ini gak enak. Kalau kita yakin bahwa dalam ibadah kita ada Tuhan yang hadir, kenapa kita masih datang terlambat? Karena sebenarnya kita sedang tidak menghormati Tuhan dengan itu. Kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik di rumah. Kita tidak menganggap serius kehadiran Tuhan. Jangan sampai kita memberikan penyembahan yang ala kadarnya. Seringkali saya disalah mengerti. Banyak orang takut sama saya. Terutama mungkin di tim ibadah, di tim praise and worship. Mereka takut dimarahi. Tapi sebenarnya ini salah paham. Saya marah bukan karena saya benci, enggak. Tetapi saya rindu kita semua menyadari bahwa kita sedang melayani Tuhan. Karena itu kita harus memberikan yang terbaik. Amin. Buat teman-teman yang biasa pelayanan dengan saya di praise and worship, kalau pas latihan musik pasti tahu. Saya biasanya cerewet. Saya minta lagu harus begini, pakai kunci begini, bla 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 bla. Kenapa? Karena saya rindu kita semua menyadari bahwa kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Gak bisa kita persembahkan persembahan yang ala kadarnya. Harus yang terbaik dong. Demikian juga dalam pekerjaan. Harus punya standar yang excellent. Kenapa? Dalam bekerja kita melayani Tuhan loh. Bukan cuma sekedar dapat uang kan. Kita sedang hidup untuk Tuhan kok. Artinya waktu bekerja, jangan sampai kita bekerja dengan asal-asalan, malas-malasan. Gak bisa. Nggak bisa. Karena itu mari putuskan siang hari ini. Mari memiliki sebuah sikap penyembahan yang benar. Saya masuk ke wanita yang ketiga sekarang. Markus 14 ayat 3-5. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ini kejadian yang berbeda, wanita yang berbeda. Ya. Saya sudah selidiki. Walaupun mirip, tapi ini kejadian yang berbeda. Nah, apa yang kita bisa belajar dari wanita ini? Sekali lagi, wanitanya tidak bernama. Mari kita sebut dengan Melati. Apa yang Melati lakukan? Dia menggambarkan penyembahan dengan harta terbaik yang dia miliki. Saudara bayangkan dia memberikan minyak, dikatakan narwastu murni, yang harganya 300 dinar. Kalau di perumpamaan Yesus, upah 1 hari itu 1 dinar. Benar kan? Berarti dia sedang memberikan sesuatu yang harganya adalah setara dengan 300 hari kerja. Kalau kita kerjanya 6 hari seminggu, maka berarti setahun itu 312 hari. Percaya saudara ya, saya HRD soalnya. Dihitung. Kalau kita kerjanya 5 hari dalam seminggu, berarti setahun itu 260 hari kerja. Berarti wanita ini memberikan sesuatu yang berharga. Bahkan dikatakan kira-kira sampai harganya itu setara dengan gajinya setahun. Wow. Siapa yang mau memberikan seperti wanita ini? Wih, angkat tangan. Iya, kamu belum bekerja, makanya angkat tangan. Saudara, dia memberikan semua yang berharga dalam hidupnya. Mungkin tabungannya selama bertahun-tahun dia bekerja. Dia berikan buat Yesus. Sebagai tanda bagaimana dia menghormati Yesus. Nah, ternyata saudara, menurut para teolog, wanita ini juga bernama ternyata. Dia adalah Maria yang adalah saudaranya Marta dan Lazarus. Bukan Maria Magdalena, beda lagi. Memang banyak nama Maria di Alkitab.
Mengapa Maria begitu menghormati Yesus sehingga dia mau memberikan harta terbaiknya? Maria yang sama sebenarnya ditulis di Lukas 10. Kalau saudara ingat cerita tentang Marta dan Maria, nah ini wanita yang sama, saudaranya Marta. Apa yang dilakukan Maria waktu Yesus datang ke rumahnya? Si Marta kan sibuk nih, menyiapkan makanan, menyiapkan segala macam untuk tamu yang datang. Apa yang dilakukan Maria? Dia duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Tetapi Yesus bilang bahwa justru Maria ini dikatakan telah memilih bagian yang terbaik. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia begitu menghormati Yesus sampai dia berikan hartanya? Sudah saya coba teliti. Ternyata di zaman itu wanita tidak berhak untuk mendapatkan pelajaran ilmu agama. Gak bisa, gak dapat. Jadi yang boleh belajar ilmu agama waktu itu hanya para pria. Sedangkan di Israel ilmu agama itu adalah ilmu yang utama yang mereka harus kuasai. Wanita gak bisa. Hanya para istrinya imam yang boleh ikut. Misalnya kalau kita di sini Bible study gitu ya. Atau pelajaran Alkitab. Wanita gak boleh di zaman itu. Tapi waktu Yesus datang, dia gak bedakan lagi. Semua boleh mendengar. Bahkan dikatakan Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan pengajarannya. Sebegitu Maria menghormati Yesus. Apalagi saudara, tentu dia mendengar pengajarannya Yesus kan sebelum kejadian ini. Waktu kita lihat misalnya di Matius 5, Yesus berbicara tentang dosa berzinahan. Kalau dikatakan Yesus bilang kalau kamu memandang wanita dan kamu kemudian menginginkannya, kamu sedang berzina. Kan Yesus bilang seperti itu. Yesus sedang menghancurkan stigma orang Israel. Kenapa? Kata-kata pezina itu biasanya hanya disematkan untuk para wanita, bukan pria di zaman itu. Jadi di zaman itu memang wanita dipandang dengan rendah. Yesus sedang bilang kepada mereka bahwa justru kalau kamu menginginkan birahi kepada wanita lain, kamu sedang berzina. Berarti dia sedang berbicara kepada para pria. Apalagi Yesus merevolusi tentang konsep perceraian. Di zaman itu kalau saudara baca budaya orang Yahudi, para pria itu bisa menceraikan istrinya dengan alasan-alasan yang gak masuk akal. Misalnya, istrinya menghinakan masakan yang udah basi, boleh diceraikan. Istrinya cerewet sampai tetangga sebelah terganggu, boleh menceraikan istrinya. Yang konyol lagi, kalau istrinya menemukan wanita lain yang lebih cantik, boleh menceraikan istrinya. Tapi Yesus bilang apa? Kalau kamu bercerai, itu karena kedegilan hatimu. Artinya dia juga menyalahkan para pria. Jadi mungkin Maria sangat menghormati Yesus. Karena semua yang dia sudah dengar. Jadi pertanyaannya begini saudara. Apakah yang kita berikan kepada Tuhan itu pemborosan? Uang, waktu, tenaga. Atau itu adalah bentuk saya menyebutkan passionate worship. Itu wanita ketiga. Nah, dengan cepat, yang terakhir yang saya mau bagi. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saudara, hal yang pertama yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Di dalam hati kita, dalam hidup kita itu ternyata sebenarnya ada mezbah. Ada altar di sana. Nah pertanyaannya adalah siapa yang menjadi pusat di mezbah kita? Tuhan atau yang lain? Bagaimana cara kita tahu? Saya meminjam tulisannya Louis Giglio, dikatakan begini. You simply follow the trail of your time, your affection, your energy, your money, and your allegiance. At the end of that trail, you'll find a throne. And whatever or whoever is on that throne is what of highest value to you. On that throne is what you worship. Coba cek, untuk apa kita pakai waktu kita paling banyak? Untuk apa kita pakai perhatian kita, energi kita, uang kita? Karena sebenarnya itulah yang kita sembah. Siapa yang ada di altar saudara? Siapa yang ada di mezbah hidup saudara?
Yang kedua, penyembahan itu harusnya all in and all out. Semua diberikan. Sekali lagi Louis Giglio berkata begini, if our worship is invisible, comprehensive, and extravagant, the gospel we heard must has been tiny, empty, and cheap. Yang artinya kalau penyembahan kita itu nggak benar-benar terlihat nyata, tidak benar-benar luar biasa, maka mungkin Injil, firman yang kita dengar itu adalah firman yang kecil, yang remeh, yang kosong, yang murahan. Karena harusnya kalau kita dengar tentang siapa Tuhan, kita nggak akan menyembah Dia dengan biasa-biasa. Setuju? Dan yang terakhir, penyembahan itu nggak dibatasi apapun. Waktu, tempat, no. Penyembahan itu adalah hidup kita 24 jam. Saudara pulang dari ruangan ini, pulang dari gedung ini, saudara tetap bisa menyembah Tuhan. Amin. Hadiratnya gak bisa dibatasi oleh apapun. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari tutup mata sejenak. Mari ambil waktu datang kepada Tuhan.